Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 Sekolah Menengah Pertama atau untuk Madrasah Sanawiyah. Halaman 31 sampai dengan 33 Kurikulum Merdeka. Halaman ini termasuk ke dalam tema yang pertama yaitu manusia dan perubahan, dibahas secara lengkap pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 31 pada bagian lembar aktivitas 2, yaitu riset mandiri diskusi kelas. Pada bagian mandiri, langkah yang pertama riset mandiri. Setelah mengalami perkembangan yang signifikan sejak beberapa puluh tahun yang lalu, modernisasi masih berlanjut hingga hari ini. Jelaskanlah satu contoh modernisasi yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat di sekitarmu saat ini. Tuliskan hasil pencarianmu di buku catatan. Kemudian langkah yang keduanya adalah diskusi kelas. Bagikan hasil temuanmu kepada teman dan guru dalam forum diskusi kelas. Maka pembahasannya ini adalah alternatif untuk jawabannya, yaitu modernisasi dalam bidang telekomunikasi. Dulu untuk berkomunikasi jarak jauh, masyarakat menggunakan surat atau telepon rumah. Saat ini, masyarakat dapat menggunakan smartphone untuk berkomunikasi. Komunikasi dengan smartphone ini dapat melalui panggilan telepon, pesan melalui email, mengirim foto atau gambar, ataupun video call. Modernisasi dalam bidang telekomunikasi masih terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat dan biaya internet yang semakin murah. Selanjutnya pada bagian lembar aktivitas 3, yaitu observasi. Panduan aktivitasnya adalah studi kasus. Fenomena konsumerisme, salah satu dampak dari modernisasi adalah terjadinya fenomena konsumerisme. Konsumerisme adalah sebuah paham yang membuat seseorang melakukan proses konsumsi secara berlebihan dan tidak wajar. Konsumerisme mempengaruhi setiap orang baik secara sadar maupun tidak sadar. Hal ini terjadi seiring dengan tersedianya produk-produk modern di masyarakat dan gencarnya iklan di berbagai jenis media. Ciri-cirinya adalah seseorang tidak lagi menilai sesuatu dari kegunaannya, namun dari merek atau harganya. Semakin bermerek atau mahal harga suatu barang, maka semakin bernilailah barang tersebut. Ciri lainnya adalah seseorang lebih mementingkan penampilan sebuah barang daripada isinya. Akhirnya, orang-orang yang terpengaruh konsumerisme cenderung akan mengikuti tren untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Hingga terjadilah situasi di mana seseorang tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginannya. Hal tersebut tentu perlu kita antisipasi. Ayo kita cari tahu dan mempelajari lebih jauh mengenai hal ini. Silakan ikuti 4 langkah berikut. Langkah yang pertama adalah bagian amati. Amati lingkungan sekitarmu untuk mencari tahu jawaban dari 2 pertanyaan tersebut. Kalian bisa melakukan langkah ini secara mandiri atau bersama teman kelas yang lain. Apakah teman-teman atau orang-orang di sekitarku sudah terpengaruh oleh gaya hidup konsumerisme? Kemudian bagaimana pendapat mereka tentang konsumerisme? Minta pendapat 3 orang teman. Jika mereka belum mengetahui konsumerisme, jelaskan terlebih dahulu secara singkat. Langkah yang kedua adalah catat mandiri. Selama proses mencari informasi, catat hal-hal yang kalian temukan di kertas atau buku catatan. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu diskusi. Diskusi adalah di kelas. Bagikan hasil pengamatanmu kepada guru dan teman-teman di kelas untuk saling menyampaikan informasi yang didapatkan.
Lalu diskusikan pertanyaan berikut. Pertanyaannya adalah, apakah aku sendiri selama ini terpengaruh oleh gaya hidup konsumerisme? Pertanyaan yang kedua, apa dampak-dampak negatif dari konsumerisme dan bagaimana cara kita mengantisipasinya? Kemudian langkah yang keempat, laporkan. Tulis hasil laporan observasimu dalam sebuah laporan dengan format sebagai berikut. Laporan observasi individu. Maka di sini ada 3 kolom yang harus diisi, yaitu bagian kolom poin, pertanyaan panduan, dan keterangan jawaban. Pada poin keterangan jawaban, pertanyaan panduannya, apakah teman-teman atau orang-orang di sekitarku sudah terpengaruh oleh gaya hidup konsumerisme? Maka untuk jawaban hal tersebut, bahwa jawaban disesuaikan dengan hasil pendapat siswa atau hasil observasi. Kemudian bagaimana pendapat mereka tentang konsumerisme? Nah, ini alternatif jawabannya. Misalnya adalah bahwa siswa itu tidak terpengaruh dengan gaya hidup konsumerisme. Kenapa? Karena mereka berpendapat bahwa untuk membeli barang harus disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, apakah aku sendiri selama ini terpengaruh oleh gaya hidup konsumerisme? Untuk jawaban ini disesuaikan dengan pendapat siswa. Misalkan jawabannya adalah tidak. Selanjutnya pada hasil diskusi, apa dampak-dampak negatif dari konsumerisme dan bagaimana cara kita mengantisipasinya. Dampak negatif konsumerisme adalah yang pertama, gaya hidup boros. Kemudian yang kedua, konsumerisme dapat memicu tekanan sosial karena mengikuti tren. Selanjutnya adalah konsumerisme dapat memperburuk ketimpangan sosial. Kemudian, konsumerisme bisa memicu sifat ambisius dan rasa tidak puas. Kemudian untuk konsumerisme juga menghambat kesempatan untuk menabung. Jadi ini adalah 5 dampak negatif dari sifat konsumerisme. Kemudian bagaimana cara kita mengantisipasinya? Cara mengantisipasi konsumerisme, yang pertama, buatlah anggaran dan rencanakan pengeluaran dengan bijaksana. Kemudian yang kedua, sadari bahwa nilai sejati bukan hanya dari barang yang kita miliki. Yang ketiga, berkontribusi pada kegiatan sosial dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Yang keempat adalah fokus pada pencapaian yang lebih bermakna. Serta yang kelima, tetapkan tujuan finansial jangka panjang dan disiplin dalam menabung. Selanjutnya pada bagian poin refleksi. Pertanyaan panduannya adalah, apakah aku sudah melakukan tahapan kegiatan observasi ini dengan optimal? Apa yang belum berjalan dengan baik? Apa yang akan aku perbaiki di aktivitas observasi berikutnya? Jadi jawaban ini disesuaikan dengan hasil observasi siswa. Misalkan jawabannya adalah iya, berarti tahapan kegiatan observasi ini telah dilakukan dengan optimal. Jika ada yang belum berjalan dengan baik, silakan diperbaiki untuk langkah-langkah selanjutnya. Demikianlah video pembahasan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9, halaman 31 sampai dengan 33. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.